Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik mengatasi mata buram karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah mengatasi mata buram karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Materi ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang dalam komennya menanyakan ya, ini tentang mata buram. Pak, bagaimana solusinya mengatasi mata buram? Karena penderitaan saya sudah cukup lama tetapi juga belum sembuh atau masih sering muncul sensasi mata buram. Ini ditanyakan oleh yang punya akun Rusdi HA ya. Selamat sore Rusdi HA. Jadi begini teman-teman, mata buram ya, ini sensasi yang sering muncul ya ketika kita menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Seperti pengalaman saya waktu-waktu yang lalu juga merasakan seperti itu. Nah, ketika kita ingin mencari solusinya, maka kita mencoba menganalisa sebabnya terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi mata buram ini biasanya satu paket dengan kadang mata kunang-kunang ya, mata bergelombang, kemudian mata buram. Ini satu paket seperti itu ya. Jadi kalau tidak buram, kadang kunang-kunang, kalau enggak kunang-kunang ini apa? Seperti bergelombang pandangannya, itu seperti itu. Selain itu juga biasanya agak diiringi dengan kepala berat ya, kepala berat terus agak pusing. Nah, ini reaksinya seperti itu. Nah, ini memang sebagai sensasi daripada asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, yang perlu kita perhatikan ya, bahwa mata buram ini memang ada sebabnya ya. Jadi semua sensasi yang muncul ini sebenarnya ada sebabnya. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebabnya dan kita mencoba mencari solusinya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya praktekkan itu juga seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman ya, sebab dan solusi yang pertama kenapa mata ini sering buram itu. Jadi sebab yang pertama ini bisa karena mata lelah ya. Mata lelah contohnya kurang tidur ya. Kurang tidur ini wajar ketika orang yang menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu biasanya juga susah tidur ya. Susah tidur,
bahkan terkena insomnia ya, susah tidur. Nah, sehingga mata ini menjadi lelah. Selain itu juga bisa lelah bukan karena kurang tidur ya, tapi karena contohnya terlalu lama menonton HP misalkan ya, atau bermain HP. Ini sinarnya juga cukup melelahkan ya, atau mungkin terlalu lama menonton televisi ya, atau mungkin terlalu lama bermain laptop ya. Nah, ini juga membuat mata capek atau mata lelah. Nah, itu juga bisa menyebabkan pandangan menjadi buram. Begitu teman-teman ya. Maka ini solusinya ya kurangi hal itu ya, kurangi hal itu. Jadi solusinya kalau mata lelah berarti kita tidur harus diperbanyak atau minimal cukup lah ya, tidur minimal 7 sampai 8 atau 9 jam itu akan lebih baik. Nah, selain itu kurangi misalkan bermain HP, kurangi menonton televisi ya, kurangi bermain laptop misalkan, karena ini juga bisa menimbulkan mata menjadi buram, pandangannya kabur seperti itu. Itu yang pertama teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, sebab kenapa mata ini kadang buram, kadang kunang-kunang, kadang bergelombang, ini juga karena kurang nutrisi ya. Mengapa kurang nutrisi? Nah, karena orang yang menderita asam lambung, GERD anxiety psikosomatis ya, seperti pengalaman saya dulu, itu makannya sangat minim ya. Mengapa sangat minim? Karena makan dengan porsi kecil. Nah, kemudian masih ditambah mantang, makan serba salah. Nah, akhirnya makanan yang masuk di dalam tubuh kita ini sangat kurang. Nah, selain itu, selain makanannya juga kurang karena lambung masih bermasalah ya, yang namanya sedang bermasalah itu otomatis juga pencernaan kurang sempurna. Karena pencernaan kurang sempurna, penyerapan nutrisi itu juga akan berkurang. Nah, ketika berkurang, nah maka sampai ke ya setiap organ lah, termasuk ke mata ini menjadi kurang asupan nutrisi yang hubungannya dengan mata, nah sehingga menjadi buram. Itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu solusinya untuk memenuhi nutrisi ya, walaupun kita sedang dalam penderitaan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, maka kita usahakan ya makan dan minum itu cukup. Jadi makan kalau misalkan yang kondisi lambung atau perut sudah agak membaik ya jangan mantang terus ya, pantangannya cukup dikurangi saja itu. Nah, kemudian minum juga harus cukup ya, minimal 8 gelas itu betul-betul terpenuhi. Nah, syukur lebih dari itu akan lebih baik. Nah, itu sebab dan solusi yang kedua. Nah, kemudian sebab dan solusi yang ketiga kenapa mata ini sering buram atau kabur atau kunang-kunang atau bergelombang ya. Ini sebabnya juga karena apa ya? Kurang lancarnya ya aliran darah atau aliran oksigen di dalam tubuh kita. Mengapa aliran darah atau aliran oksigen ini kurang? Karena kebiasaan orang yang terkena asam lambung, GERD anxiety psikosomatis ini kurang gerak ya, kurang gerak. Jadi paling nyaman ya seperti saya dulu itu paling nyaman ya tiduran, duduk, tiduran, duduk, ini paling nyaman itu. Nah, ketika geraknya sudah kurang, otomatis ya sirkulasi di dalam tubuh tentang oksigen ya, tentang aliran darah itu juga akan kurang lancar. Nah, maka dari itu sampai kepada efek di dalam mata itu pun akan terkena juga efeknya, yaitu menjadi kadang buram seperti itu. Nah, maka
solusinya ya karena dasarnya adalah kurang gerak, maka perbanyak gerak atau olahraga. Nah, gerak atau olahraga yang paling sederhana dan mudah kita lalui yaitu jalan lah ya. Jadi usahakan itu jalan minimal ya pagi setengah jam, kemudian sore setengah jam. Itu untuk jalan. Entah itu di dalam rumah, entah itu di sekitar rumah atau itu keluar rumah itu sama saja. Yang penting ukur saja dengan waktu sekitar 30 menit kita harus berjalan itu. Nah, bagaimana kalau kita mau berjalan tapi nyatanya masih keliengan, masih sempoyongan, matanya juga berkunang-kunang. Nah, ini kan susah untuk jalan. Nah, itu ya sebisanya ya. Yang penting jangan hanya berdiam diri, tidur, duduk hanya seperti itu aja. Harus ada gerak ya, gerak badan itu. Oke teman-teman ya, jadi itu sebab dan solusi yang ketiga. Nah kemudian sebab dan solusi yang keempat, ini mata buram, mata kunang-kunang, mata bergelombang, ini bisa juga disebabkan karena masih adanya kecemasan gitu. Yang namanya orang cemas itu sensasinya bisa bermacam-macam teman-teman ya. Mulai dari badan yang lemas, badan gemeteran, dada berdebar-debar, nafas pendek, agak pusing-pusing, termasuk itu mata bergelombang ya, mata bergelombang, mata buram. Nah ini juga termasuk akibat dari kita masih cemas teman-teman. Nah, ini ya. Maka dari itu ya solusinya kebalikannya kita kurangi saja kecemasan kita itu. Walaupun juga tidak mudah untuk mengurangi kecemasan ya itu. Karena apa? Karena kadang kecemasan itu kan dipicu dari sensasi dulu. Ketika sensasi itu masih muncul, maka kecemasan itu ya kecenderungannya masih muncul. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi kecemasan, nah ini memang kita berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin supaya tidak takut ya, tidak was-was, tidak cemas, tidak khawatir dan berusaha berpikir positif. Nah, dengan seperti itu nanti kecemasan akan berkurang dan kita juga meyakini bahwa gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis ini adalah tidak berbahaya ya, bisa disembuhkan ya gitu. Nah, siapa yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya, dirinya sendiri. Jadi dari kiat ya, kiat untuk bangkit, nah akhirnya nanti sedikit demi sedikit akhirnya menjadi sembuh. Oke teman-teman ya, itu sebab dan solusi yang keempat. Kemudian yang terakhir di dalam kita berupaya mencari kesembuhan, ini juga selalu kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak berdoa ya, mungkin banyak istighfar, banyak berzikir ya, dan kita selalu sabar, selalu sadar dengan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki, serta kita ikhlas menjalaninya serta pasrah kepada Yang Maha Kuasa dan memohon agar cepat-cepat diangkat penyakitnya dan segera disembuhkan. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.